sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita doa sama-sama. Doa mulai. Sekarang kita sudah berdoa, jadi minta kalian cek temannya siapa kira-kira yang kena dia. Coba tengok kanan kirinya, depan belakang, siapa yang kira-kira tidak hadir. Arif. Arif, kenapa? Tidak ada kabar itu. Oke, selain Arif ada lagi? Tidak ada? Ini siswa kita lengkap ya, 48. Kurang kali 1. Oke. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk waktu itu Ibu minta kepada anak-anak untuk berdiri semuanya. Lagu si kecil. Peserta didik dapat menyebutkan 5 dasar Pancasila secara runtut dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna dari setiap sila dalam Pancasila dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi lambang-lambang sila Pancasila beserta maknanya. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan 3 contoh perilaku sesuai dengan masing-masing sila.
tersebut, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu di lambang burung garuda itu terdapat gambar apa ya? Coba kalian bayangkan gambar burung garuda. Nah, burung garuda seperti ini, kemudian terdapat apa ya di bagian-bagiannya? Perisai. Nah, di dalam perisai ini terdapat gambar-gambar yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian Ibu juga ingin bertanya, di sini siapa yang suka membantu teman ketika teman sedang kesulitan? Saya. Kira-kira rasanya gimana? Senang. Ya, senang karena itu adalah kita pasti akan merasakan senang karena kita melihat teman yang kita tolong juga merasa senang. Seperti itu. Nah, di sini terus Ibu mau tanya, kenapa ya kira-kira kita tuh harus hidup rukun dengan teman, dengan tetangga? Kenapa enggak? Ya, kenapa? Kenapa harus hidup rukun dengan teman dan tetangga? Kira-kira kenapa ya? Biar punya banyak teman, Bu. Oh, bisa. Jadi kita bisa bermain dengan sama. Bayangkan jika kita dengan tetangga, dengan teman, dengan tetangga, tidak hidup rukun, hidup kita lebih asik. Kalian bisa bermain dengan bayar, mungkin kita bisa mengajar dengan baik seperti ini. Jadi kita bermain hidup kemudian Ibu akan membagikan soal pretest. Nah, Ibu akan membagikan terlebih dahulu, nanti akan kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mengecek seberapa jauh anak-anak memahami materi tentang Pancasila. Bisa dipahami? Yang ditanyakan tidak? Belum. Oke, sekarang Ibu akan berikan ya. Anak-anak, Ibu membagikan soal beserta kertas kosong, lembar kertas kosong. Nah, anak-anak bisa mengerjakan ataupun menuliskan jawaban kalian di lembar kosong tersebut. Paham? Oke, silakan kerjakan dengan baik. Ibu beri waktu 7 menit. Kerjakan dengan baik ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya betul, mengisinya di lembar yang Ibu bagikan, lembar kertas yang kosong ya. Jika ada yang ditanyakan bisa Bu guru, ya, ini terlanjur dicoret ke Bapak. wah, tidak apa-apa deh. Di kertas yang kosong ya. Jangan lupa dikasih nama lengkap.
Oke, sudah selesai? Sudah. Baik, bisa dikumpulkan ya. Baik, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Terima kasih. Selesai belum? Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah semua? Sudah. Baik, siap buat belajar pada hari ini? Siap. Ya, semangat. Kita isi dulu ya. Ice breaking-nya yaitu buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Bisa? Bisa. Oke, mulai. Buka mulut tertawa 3. Ibu yang bilang, nanti kalian yang bilang. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, lebih cepat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Wow, pintar. Pada fokus semua ya. Berarti kita siap buat belajar pada hari ini. Siap nggak? Siap. Wow, semangat, pintar. Oke, anak-anak fokus ke depan. Lihat gambar yang ibu sajikan. Kira-kira terdapat gambar apa saja ya di sini? Coba ambil baik-baik. Terlihat gambar apa saja di sini? Burung Garuda, bintang, terus bintang, kemudian pohon apa? Beringin. Kemudian pantai, kemudian kapas. Nah, kira-kira kenapa ya di perisai burung Garuda terdapat gambar itu semua? Coba kira-kira kenapa ya? Belum tahu ya, nanti ibu akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang fokus ke depan. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari 2 kata. Yang
Kemudian karena Pancasila terdiri dari 5, ini pembagiannya. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, yaitu bintang itu bintang karena bintang itu berarti cahaya, dan warna emas ataupun kuning ini diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai cahaya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian lambang bintang ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu percaya dan bertakwa kepada Tuhannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena kita perlu ingat, yaitu Indonesia itu memiliki budaya, agama, dan juga ras yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu, lambang bintang ini mengandung makna bahwa warga Indonesia itu percaya dan bertakwa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian juga menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bintang bisa dipahami? Nah, sila pertama tadi berbunyi apa? Betul, dilambangkan dengan bintang. Oke, ingat ya, dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Nah, kalian perhatikan rantai di sini. Mata rantainya saling berkaitan bukan? Ya. Nah, mata rantai yang saling berkaitan ini dilambangkan dengan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Contoh kecilnya, jika kalian ingin makan, kalian membutuhkan ibu. Nah, ibu kalian membutuhkan pedagang sayur membutuhkan petani. Jadi kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial saling membutuhkan, yaitu seperti halnya mata rantai yang saling berkaitan. Kemudian sila ini juga melambangkan bahwa setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, yaitu karena manusia pada dasarnya makhluk sosial. Nah, seperti itu bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian tadi sila kedua berbunyi apa? Bintang, dilambangkan dengan rantai. Baik. Nah, sekarang sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Siapa di sini yang pernah melihat pohon beringin? Saya. Nah, pasti dia mempunyai sumur dan akar yang serabut ke bawah gitu ya. Nah, kalau itu sangat bersabut itu melambangkan bahwa Indonesia itu sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Kemudian sila ini juga menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya. Melambangkan juga si pohon beringin ini juga mengartikan bahwa kita juga harus mengedepankan kepentingan bersama dan juga cinta tanah air. Contohnya mengedepankan kepentingan bersama. Misal di lingkungan kalian mengadakan kerja bakti. Nah, kalian itu semuanya harus mengerjakan bersama-sama membersihkan lingkungan, jangan mementingkan rumah sendiri, karena itu karena kita harus mengedepankan kepentingan bersama, karena ini lomba lingkungan bukan lomba bersih rumah sendiri gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, seperti itu. Kemudian cinta tanah air. Nah, contoh dari cinta tanah air itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kerjasama dalam pemusyawaratan dan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, banteng ini adalah hewan sosial yang suka bergerombol atau berkumpul, seperti halnya manusia yang sedang melakukan musyawarah. Nah, kemudian sila keempat ini mengandung semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sila keempat ini mengajarkan kita untuk hidup berdemokrasi, yaitu semua orang boleh berpendapat, dan hasil dari pendapat itu
ditentukan oleh bersama, bukan oleh satu orang saja. Contohnya, di kelas ini siapa yang ingin menjadi ketua kelas itu harus dipilih oleh semua anggota kelas. Karena itu harus hasil dari musyawarah, tidak boleh hasil dari satu orang saja. Contohnya ibu menunjuk satu orang menjadi ketua kelas itu tidak boleh ya. Jadi harus hasil musyawarah. Oke, bisa dipahami? Sila keempat berbunyi apa tadi? Oke, sekarang dilambangkan dengan pintar. Kemudian sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan unsur kebutuhan utama manusia, yaitu makanan dan pakaian yang pintar. Kemudian sila kelima ini menunjukkan semangat yang harus terus ada dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun dimanapun itu. Bisa dipahami? Oke. Ayo kita coba ingat kembali. Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, pintar. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian contoh sikap Pancasila. Nah, contoh sikap dari Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, itu yaitu contoh sikapnya berdoa dan bersyukur. Kemudian menghormati dan toleransi antar umat beragama. Ada yang bisa mengasih contoh-contoh yang lainnya? Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa, baik Ibu beritahu lebih dahulu ya. Berikutnya, nah Ibu mau nanya deh, menjaga lingkungan itu termasuk dari skala pertama tidak? Iya. Ya. Pintar ya, betul. Kemudian contoh sikap yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Tekankan kata adil. Berarti kita tidak boleh membedakan antara orang suku, agama dan juga budaya, betul. Kemudian beradab. Menolong itu contoh sikap yang beradab bukan? Berarti menolong merupakan salah satu contoh dari sikap beradab. Betul. Kemudian sopan santun juga ya. Nah, contoh sikap yang ketiga yaitu contoh sikap Pancasila yang ketiga Persatuan Indonesia yaitu menjaga kerukunan antara sesama teman dan juga tetangga. Itu merupakan salah satu contoh dari Persatuan Indonesia. Kemudian berpartisipasi kegiatan gotong royong. Nah, contoh sikap Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini ditekankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi contoh kecilnya yaitu kita menghargai pendapat orang lain ketika kita sedang bermusyawarah. Itu merupakan salah satu sikap dari Pancasila yang keempat. Kemudian menghormati hasil keputusan bersama. Oke, selanjutnya contoh sikap Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
berarti kita ditekankan berarti kita harus berbuat adil. Nah, contoh sikapnya yaitu membantu orang yang kurang mampu, kemudian membagi rezeki dengan sesama, kemudian menghargai hak orang lain. Itu semua merupakan contoh sikap adil. Kemudian kita akan beralih ke manfaat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di sini banyak sekali manfaatnya. Nah, yang pertama itu ada agama menjadi pegangan hidup bangsa. Kemudian memupuk toleransi dan penghormatan keberagaman. Yang ketiga, kehidupan masyarakat yang rukun. Yang keempat, mempercepat kesatuan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Kemudian Ibu akan menjelaskan sejarah Pancasila. Nah, bersatunya bangsa Indonesia itu atas perjuangan para pahlawan kita yang telah terdahulu. Nah, kemudian Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang menjadi momen penting kebangkitan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan menjadi bangsa yang besar dan merdeka. Ingat ya, hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni. Kemudian ada beberapa tokoh perumus Pancasila. Tokoh perumus Pancasila itu ada 9. Tetapi di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan 2 tokoh ternama. Yang pertama ada Soekarno. Siapa yang tahu siapa Soekarno? Ada. Siapa? Presiden pertama. Betul, Nah, presiden pertama ya. Jadi Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Dia lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, Soekarno itu sudah ada atau sudah ikut berpartisipasi sejak masa penjajahan Belanda. Kemudian Soekarno juga dikenal sebagai salah satu yang pemberani dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kemudian tokoh yang kedua ada Muhammad Hatta. Siapa yang tahu siapa Muhammad Hatta? Wakil ya, betul, wakil presiden atau wakil dari Soekarno. Kemudian dia lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, dia dikenal sebagai sosok yang idealis yang menghabiskan masa mudanya untuk belajar. Nah, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai ahli ekonomi atau juga dikenal sebagai bapak Koperasi Indonesia. Pintar. Oke, Ibu tadi mengajak kalian untuk berkenalan dengan 2 tokoh. Yang pertama yaitu Soekarno. Yang kedua Muhammad Hatta. Oke, Muhammad Hatta. Nah, sekarang kita ingat kembali yuk. Nah, kita perhatikan gambar dengan baik ya. Pada lambang burung Garuda terdapat perisai. Nah, kalian harus ingat perisai yang pertama ataupun panah yang pertama menunjukkan nomor sempurna. Di sini terletak lambang bintang.
satu tujuan mempelajari Pancasila adalah untuk dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan Pancasila dengan cara C. Nah, karena kita telah bermain games, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil itu nanti Ibu akan minta ke kalian untuk membuat poster mini. Oke, poster mini Pancasila lengkap dengan simbolnya dan bunyinya ya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 anggota kelompok. Nah, anggotanya seperti kemarin yang Ibu telah bagikan. Kemarin ingat? Nah, nanti Ibu akan bagikan gambarnya. Kalian bisa gunting dan tempel dan juga tulis itu simbolnya untuk apa. Ibu bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya, baik Ibu akan bagikan ya. Kelompoknya sama dengan minggu kemarin, ingat? Ingat. Oke, ayo kelompok terus. Siapa yang belum dapat soal? Gambar ini.
Korea aja nih kan. Apa aja bisa konsentrasi tingginya ya, simbol thank dong. Sopi bikin matanya. Garuda Pancasila dan kelompok sendiri mengamalkannya. Dan di sini istilah pertama ada hitam, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pengamalan kita sehari-hari yaitu dapat lebih tenang
yang berbeda agama atau keyakinan. Lalu yang kedua ada rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk contoh pengalamannya sendiri, yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa membeda-bedakannya. Lalu yang ketiga ada pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk contoh pengalamannya yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang keempat ada kepala bandai yang berbunyi kekayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk contohnya sendiri yaitu pemilihan ketua kelas secara voting. Lalu yang kelima ada kaki dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh pengalaman sehari-hari yaitu berbagi makanan atau alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wah, kasih tepuk tangan. Duduk. Nah, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan juga proses. Kalian kerjakan dengan waktu cukup 10 menit. Nanti Ibu akan ambil kembali hasil kalian. Nanti Ibu akan nilai. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akan bagikan sekarang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan dengan baik ya. Hai, sudah. Oke, ayo kumpulkan. Sudah selesai? Ayo yang sudah bisa dikumpulkan ya. Sudah belum? Bisa dikumpulkan ya. Sudah? Oke, kumpulkan ya. Ayo, bisa dikumpulkan. Oke.
Oke, siapa yang sudah? Ayo dikumpulkan. Ayo sudah belum? Semua, ayo kita ice breaking tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, seperti itu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Kita hari ini sudah belajar mengenai Pancasila. Siapa yang ingat apa itu Pancasila? Oke, boleh dijelas? Oke, sekarang Ibu minta sebutkan satu-satu dari 5 sila tersebut. Yang pertama, dilambangkan dengan Bintang sudut 5. ya. Yang kedua, dilambangkan dengan yang ketiga, Persatuan Indonesia. dilambangkan dengan Pohon beringin. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyempurnakan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dilambangkan dengan Pengadilan harapan. oke, pintar. Dengan belajar Pancasila, kita bisa jadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk beres-beres, duduk yang rapi, tidak berisik. Ayo beres-beres, kemudian masukkan kertas, duduk yang rapi, tidak berisik. Oke, sudah? Oke, ketua kelas silakan untuk dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama mulai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sampai jumpa lagi minggu depan.